Satreskrim Polresta Surakarta berhasil mengamankan seorang mantan karyawan layanan ojek online berinisial MDS 31 tahun usai melakukan order fiktif. Polres Aceh Barat Daya bekerja sama dengan para petani setempat menanam jagung pada lahan seluas 20 hektar. Polres Jember, Polda Jawa Timur menggelar acara silaturahmi bersama komunitas motor dan mobil di wilayah Kabupaten Jember di Aula Rupatama Polres Jember, Jawa Timur. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 13 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, Polrestabes Bandung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas narkotika melalui Satres Narkoba yang berhasil meringkus YP, seorang bandar narkoba kelas kakap yang tergabung dalam sindikat internasional Medan, Malaysia. Barang bukti yang kita bisa sita. Penangkapan YP yang dilakukan di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Senin 11 November 2024 lalu mengungkap fakta bahwa peredaran kokain telah merambah ke kota Bandung. YP yang diketahui sebagai pengedar kokain dan sabu ditangkap di kontrakannya. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti di antaranya 236 gram kokain dan 1 kilogram sabu, total seberat 1,2 kilogram. Diketahui ini merupakan kasus kokain pertama yang berhasil diungkap oleh Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dr. Budi Sartono menyampaikan, modus operandi yang digunakan YP yakni dengan mengemas kokain dan sabu dalam bungkus makanan ringan lalu dimasukkan ke dalam koper. Barang haram tersebut dibawa dari Medan ke Palembang menggunakan bus kemudian diteruskan ke Bandung. YP diketahui mendapat instruksi dari gembong sindikat di Medan, Malaysia untuk mengantarkan narkoba ke Bandung. Kini kasus ini masih dalam pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Dan akibat perbuatannya, YP dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimum 6 tahun penjara hingga hukuman mati. Sementara itu, tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan berhasil mengungkap peredaran narkoba di Kampung Baru Ulu, Gunung Bugis, Balikpapan melalui operasi razia yang digelar pada Senin 11 November 2024. Penggerebekan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan mengenai aktivitas narkoba yang marak di wilayah tersebut. Dalam razia yang dilakukan setelah penyelidikan intensif, petugas mengamankan 30 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Seluruhnya kemudian diperiksa dengan tes urin di tempat, hasilnya 24 orang dinyatakan positif mengonsumsi sabu, sementara 6 orang lainnya dinyatakan negatif. Selain menangkap para pengguna narkoba,
Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti termasuk 1 paket sabu, 5 alat isap, serta beberapa plastik pembungkus dan alat isap yang masih mengandung sisa sabu, serta mengamankan 2 orang yang membawa senjata tajam. Dari 30 orang yang diamankan, terdapat 6 orang yang hasil tes urinnya negatif langsung dipulangkan. Sementara itu, 24 orang yang positif terindikasi penggunaan narkoba akan menjalani proses lebih lanjut melalui pendataan dan penyelidikan lebih mendalam. Razia ini merupakan bagian dari upaya Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan untuk menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat, khususnya di Kampung Baru yang sebelumnya sudah dikenal sebagai salah satu lokasi yang rawan peredaran narkoba. Kami melakukan tindakan-tindakan berupa represif, yaitu mengamankan ada beberapa orang yang kami curigai, dan kami membawa juga dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan urin dari orang-orang yang kita curigai. Nah, hasilnya dari 29 orang tadi kami curigai, ditemukan ada 23 orang yang positif narkoba. Ya, kemudian 6 orang yang negatif kita kembalikan. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan ini juga kami tadi melaksanakan penggeledahan dan menemukan dari beberapa kendaraan yang dimiliki oleh orang yang dicurigai itu, ditemukan ada 1 paket narkoba yang nanti kami akan dalami dengan hasilnya tersebut, apakah memang ini narkoba atau bukan. Kemudian ditemukan juga ada 5 alat hisap dan ada 2 plastik yang sebagai pembungkus dari narkoba tersebut. Ke informasi berikutnya, Satreskrim Polresta Surakarta berhasil mengamankan seorang mantan karyawan layanan ojek online berinisial MDS, 31 tahun, usai melakukan order fiktif yang menyasar belasan pengemudi ojek online. Wakasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Sudarmianto dalam konferensi pers di Mapolresta Surakarta mengungkap bahwa order fiktif tersebut dilakukan dengan titik penjemputan di kawasan Stasiun Klaten menuju berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara pelaku melakukan aksinya ketika berada di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Jawa Tengah. Diketahui dalam sehari pelaku membuat 11 order fiktif dengan seolah-olah berada di kawasan Stasiun Klaten, padahal pelaku masih berada di rumahnya. Akibat tindakan ini, pengemudi ojek online lainnya mengalami kerugian material dan perusahaan juga merasakan dampak negatif berupa penurunan kepercayaan masyarakat karena adanya penurunan order hingga 50%. Tindakan ini adalah bentuk kejahatan digital yang melibatkan manipulasi data elektronik agar transaksi yang fiktif tersebut terlihat seperti data yang sah dan otentik. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat berada di rumahnya di Kelurahan Mojosongo. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat 1 dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal sebesar 12 miliar rupiah. Izin Bapak sampaikan, memang saya niatnya hasil dari pihak pelapor, dari manajemen Gojek, terus kemudian dari pihak yang pelapor, saudara MDS 31 tahun bekerja di PT Ayu Kolaborasi Indonesia bersama dengan salah satu stasiun terkait dengan Gojek. Untuk modus dari tersangka melakukan tindak pidana IT ini adalah tujuan adalah mengerjani, yaitu tersangka dalam melakukan tindak pidana melakukan order fiktif. Jadi tersangka melakukan tindak pidana IT dengan menggunakan order fiktif, pesan kendaraan atau order Gojek, kemudian setelah order sampai tujuan ternyata pemesan tidak ada. Jadi ada
11 order, yang mana 4 order fiktif yang saya sampaikan di atas, pesan kendaraan kemudian sampai tujuan pemesan tidak ada. Terus yang ketujuh pesanan itu sudah order, kemudian karena tidak dapat deliver dibatalkan oleh pelaku. Polresta Sidoarjo menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan seorang perempuan penjual minuman yang tewas ditusuk seorang pria di depan minimarket Desa Wage Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku diketahui merupakan suami korban sendiri. Polresta Sidoarjo menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan seorang perempuan penjual minuman yang tewas ditusuk seorang pria di depan minimarket Desa Wage Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Vanda Kusriawan, 30 tahun, warga Dusun Tani Sawah, Desa PP, Kecamatan Sedati. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah mengatakan bahwa insiden penusukan yang terjadi pada hari Jumat 8 November 2024 lalu di stan toko teh mengakibatkan korban meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. 6 jam dari peristiwa, pelaku bernama M. Huda, 34 tahun, warga Sedati, Sidoarjo, berhasil ditangkap oleh anggota Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pelaku berhasil diringkus di rumahnya di daerah Sedati. Pelaku mengakui perbuatannya setelah melakukan penusukan terhadap korban yang saat itu sedang berjualan es teh. Pelaku diketahui merupakan suami sah korban. Modus pelaku menusuk korban ditengarai karena korban diduga telah berselingkuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP, subpasal 338 KUHP atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di hotel di daerah Purwodinatan, Semarang. Korban yang merupakan warga Kaliwiru, Kecamatan Candi Sari, ditemukan dengan bekas pencekikan dan beberapa luka terbuka. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, awalnya pelaku dan korban bertemu melalui aplikasi. Saat bertemu di hotel, korban diduga melontarkan kata-kata yang menghina tersangka dan memicu tersangka mencekik korban dan kemudian menyembunyikan tubuh korban di bawah tempat tidur. Barang bukti yang disita antara lain ponsel, kunci kamar hotel yang ditemukan di tas tersangka, dan uang Rp500.000. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan atau pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka ini melalui aplikasi micet kemudian melakukan transaksi dengan seorang wanita. Kemudian ketika sang wanita hadir di kamar 24 Hotel Johar ini, pelaku komplain disebabkan yang hadir itu tidak sesuai dengan visi. Sementara itu, Polres Sumeneb berhasil menangkap 8 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus perjudian dan togel online. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 8 orang tersangka. Para tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda dalam operasi yang digelar berdasarkan informasi dari masyarakat. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso mengungkap bahwa 5 orang tersangka masing-masing berinisial S, D, S, M, dan AD. Para tersangka ini tertangkap ketika sedang bermain judi bingo di sebuah rumah di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang.
Para tersangka diamankan setelah tim Resmob Polres Sumeneb menerima laporan dari warga setempat yang resah dengan aktivitas perjudian di daerah tersebut. Saat ini kelima tersangka sudah diamankan dan akan segera menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain itu, 3 tersangka lainnya yakni M, S, dan W ditangkap ketika asik bermain judi online atau togel di sebuah warung kopi pinggir jalan di Desa Larangan, Kecamatan Ganding. Penangkapan ini juga didasari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas mencurigakan di warkop tersebut. Saat ini, ke-8 tersangka telah ditahan di Mapolres Sumeneb dan tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan akibat perbuatannya, para tersangka ini terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjudian di Indonesia. Polres Aceh Barat Daya bekerjasama dengan para petani setempat menanam jagung pada lahan seluas 20 hektar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.